Besok aku menjadi orang tua tidak akan seperti itu. Ternyata. Tapi kadang kita mikir kata stop tuh 1000 tahun gak sih kadang. Yang keluar jangan. Biarin aja sih, masih kecil ini, biarin aja lah dia mau ngapain. Ibu Widya. Hai Ibu Pasti Adis. kan dari zaman kita hamil, menjelang menjadi orang tua, sampai jadi orang tua, apalagi orang tua baru, pasti kan kita pernah nih ngebaca yang namanya ada tulisan jangan katakan jangan pada anak. Iya, itu dulu niatan awalnya, pengennya sebelum anak itu keluar, anakku akan aku ajarin berbuat baik dengan ibunya, dengan tidak akan melakukan hal-hal aneh-aneh. Ternyata kebalikan ya Bu. Tetap kata jangan keluar. Padahal sebenarnya kita udah ngerem. Atau mungkin memang kitanya nggak sabaran. Memang harus sabar itu memang penting banget sebagai seorang ibu ya. Kunci menjadi orang tua adalah sebenarnya sabar. Apa-apa harus diulangin terus. Jadi kalau mamanya dia nggak boleh loncat, jangan loncat. Pengen tuh nggak ngomong jangan, tapi jadinya keluarnya itu karena kan refleks kan. Iya, anak kalau loncat dari kasur, tahu sendiri kan kasur tinggi banget. Apalagi di usia-usia 2 tahun kayak gini kan ya. Mereka tuh lagi pengen nyobain semuanya. Kan kita udah panik dulu nih, habis itu jangan gitu, dia udah langsung nangis. Dipikir kita marahin. Takut, kaget segala macam. Iya. Dan mau nggak mau keluar kata jangan karena menurut aku juga kayaknya itu mereka sedang melakukan sesuatu yang berbahaya dan butuh cepet gitu loh. Iya. Kayaknya jangan itu sangat instan sebenarnya kan, sangat instan dan sebenarnya harusnya mudah dimengerti tapi ternyata untuk anak enggak. Iya. Gitu. Kadang tuh aku ganti jangan tuh dengan no, sama aja ya. Sama aja sih kayaknya. Cuma yang penting bahasa Inggris. Emang simple aja no gitu kan. Romino gitu iya. kan. Kayaknya gampang gitu. Cuma singkat gitu loh, no gitu. Cuma ternyata buat anak itu katanya itu tidak efektif. Iya. Bukannya nggak baik ya, tapi mungkin tidak efektif. Iya sih banyak. Jadi kan referensi sebelum kita anak itu keluar, pasti kan kita baca. Kalau kita kebanyakan ngomong jangan sama anak tuh jadi kayak yang kurang percaya diri, apa-apa nggak merasa tidak boleh, merasa tidak didukung oleh orang tua, merasa apapun yang dia lakukan itu salah gitu Iya, loh. betul. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu maksud kita. Padahal mereka lagi waktunya untuk explore, lagi nyoba ini nggak boleh, nyoba ini nggak boleh, nyoba ini nggak boleh gitu. Iya kan. makanya dulu padahal kalau lihat anak kecil gitu ya, waktu kita lagi di playground, lagi nge-mall apa segala macam, lihat anak kecil gitu dimarahin emaknya kayak yang kamu tuh jangan lari-lari depan orang kayak gitu, rasanya kayak hatinya ya Allah, sakit. besok aku menjadi orang tua tidak akan seperti itu. Ternyata kenyataannya tetap ngomong jangan ya. tetap. Tapi ya menurut aku biasanya kita udah pasti setiap orang tua yang tahu kalau bilang jangan sama anak itu ternyata tidak efektif. Itu biasanya orang yang tahu itu akan sekuat tenaga ngerem. Meskipun pada akhirnya tetap keluar. Biasanya nih kalau di aku ya keluarnya di kejadian-kejadian yang berbahaya gitu menurut aku. Kayak sesuatu Arjen yang kan, yang iya, pas kayak Arjen. anaknya mau megang colokan, mau nggak mau no gitu kan. Apalagi kalau posisi kita jauh. Iya. Ya gimana mau nggak bilang jangan, orang anaknya keburu kesetrum gitu. Kalau Ayo Rumi itu kan colokan, bisanya buat nyetrum gitu. Maksudnya bisa bikin kamu kesetrum, itu kan anaknya gitu. Metong Kak. Akhirnya keluar lah kata jangan gitu. Sama itu semua hal terjadi sebagai seorang ibu ya. Gaya kan rumahku ada tangganya tuh lumayan curam gitu kan. Maksudnya tangganya tuh kan kecil-kecil gitu loh. Terus dia suka naik-naik situ awal-awal tuh explore kan. Dia senang bagian dapur terus naik tangga gitu. Gaya pertama aku bilang Gaya nanti nggak boleh ini ya, ngomong nggak boleh dulu nih dari awal udah jangan naik dulu, nanti kalau maunya naik nanti jatuh gimana. Dia kan masih belum ngerti dong usia segini kan. Tetap ngomong jangan karena mau gimana dia kan akan notice jangan itu that's mean aku nggak boleh naik nih sama mama gitu. Tapi tetap aja dia pertama bilang iya tetap aja kalau umur 2 tahun tetap naik dong. Naik lagi tetap. Kayak gitu. Iya sebentar naik lagi. Apalagi sekarang dia udah tambah cerdas nih. Sekarang ini. Dia tuh kan sekarang gara-gara peristiwa naik tangga yang bikin stres, akhirnya aku bikinin pintu kecil. Kan kuncinya ada di bawah nih. Emang aku tuh kenapa sih dulu tuh nggak bikin kuncinya tuh di atas gitu. Kunci di bawah, dia kan ada kayak rongga-rongga gitu kan, bisa diambil gini kan, bisa dibuka gitu loh dari luar. Ini bisa dia buka. bisa dong. Kesel. Terus akhirnya dia naik dan ketawa-ketawa. Merasa sukses, merasa dia tuh bisa berhasil gitu loh. Orang rumah, Mbok kayak pintu aku tetap bisa aku naik, bisa. guys. Aku tuh di tembok ketok Iya, itu dia. Tapi berarti kan sebenarnya ternyata jangan itu tidak efektif. Tidak efektif. Iya kan? Kayak anakku juga, adekku sendiri nih dulu waktu aku kecil ya sama adekku itu yang dilakukan orang tuaku instead of bilang jangan, karena mereka bilang jangan dan tidak
didengarkan gitu sama si adikku. Nah mereka instead of say jangan, mereka tuh malah kayak ngompor-ngomporin. Jadi misalnya adekku tuh mau keluar ke jalanan, sementara di luar banyak motor mobil lewat gitu, berbahaya untuk dia. Terus ya nggak apa-apa keluar aja, nanti kan ada mobil. Nah kalau ada mobil nanti lewat ketabrak deh, enak kan ketabrak. Adekku bener-bener kayak stop di depan pagar gitu, ya sebelum keluar pagar gitu. Kayak dia bener-bener stop, tidak keluar. Jadi kayak ada hasrat ingin melawan orang tua gitu, ngerti gak sih? Tapi kan itu bagi anak yang penurut ya. Beda cerita dengan keponakanku yang sangat amat bukan penurut, malah kan orang tua aku kan sebenarnya bilangnya tuh, ya silakan keluar aja, tapi anaknya malah nggak mau. Karena dia bisa ngerem dirinya sih. Iya kan? Dia takutnya udah parno dulu ya. Nggak mau nurutin apa yang orang tua bilang gitu, kayak orang tua gue bilang keluar, berarti gue enggak deh. Gitu. Kayak kebalikannya gitu. Nggak tahu kenapa ya. Ada beberapa anak yang kayak gitu. Cara menerimanya ya. Jadi kadang mereka merasa kalau mau kita yang ya udah nggak apa-apa, ini aja dengan muka sinis. Dia feel ya antagoni. Laila Sagita ya. Nggak apa-apa iya. Gitu. Terus akhirnya si anak bilang, ya sudahlah, tidak saja. Tapi kan itu mungkin kalau udah agak gede-gede dikit. Udah gede, udah ngerti. Kalau toddler ini kan susah banget kayaknya buat dibilangin. Enggak dikasih pengertian juga kayak harus setiap hari gitu. Harus didampingin dan harus diulang terus. Perkara pegang listrik, perkara naik tangga, perkara buka pintu. Kan kadang kayak buka pintu kan hal simpel ya. Sampai aku beliin apa namanya yang buat ganjelan itu loh, ganjelan itu dilepas dong sama dia. Setiap kali aku bilang jangan ya, nanti pintunya jangan ditutup. Dia tuh kan suka banget gubrakin pintu gitu kan. Kan seneng kayaknya kayak bunyinya tuh bikin dia tenang gitu loh. Gebrak kayak gitu, dia senang. Padahal kita stres, takutnya kalau tangannya kejepit atau segala macam. Padahal niatan kita sebagai orang tua pastinya pengen menjaga anak, tapi ternyata itu nggak efektif gitu loh di saudaraku sendiri. Dia tuh sama tuh kayak tapi dibilangin jangan, tetap ngeyel. Kalau dibilang nakal sebenarnya ya semua anak tuh kan punya keunikan masing-masing. Nggak bisa tuh kita mematok ini anak nakal ini enggak gitu ya. Karena memang balik lagi anak tuh istimewa kan gitu. Dia dibilangin jangan itu tetap ngeyel. Terus sampai si mamahnya tuh bilang ya udah sana nggak apa-apa, tetap dilakuin. Jadi tetap aja dia dia mau mecahin barang tuh ya tetap dipecahin gitu loh. Jadi emang udah nggak bisa dikontrol gitu. Ada tipe yang anak seperti itu. Anak kayak gitu. Sampai suatu titik itu si anak tuh kan posesif banget sama mamahnya sebenarnya. Dia itu udah anak terakhir posesif banget sama mamahnya. Si mamah ini ceritanya lagi ada temannya tuh di rumah. Ada tamu. Si anak tuh nggak suka nih kalau nggak digubris gitu loh. Si anak tuh mau ngapain? Jadi dia tuh lagi main air sebenarnya di luar. Mau mandi. Main air di luar. Ada tamu. Dia tuh nggak suka ibunya. Nah, mah nggak dengerin. Ibunya sibuk dong. Biasa ibu-ibu kan buka-buka stories foto-foto kayak gitu kan, udah sibuk sendiri. Akhirnya adalah dari luar si tamu ini disemprot pakai selang air gitu loh sama si anak. Sampai akhirnya tuh suka sama tamunya. Nggak suka sama tamu. Jadi sampai itu posisi aku di situ kan, jadi kayak yang semoga anakku sebenarnya kalau kita bilang si anak ini nakal, enggak, mungkin dia memang butuh perhatian. Usia anak-anak yang harus diperhatiin terus, apalagi gitu dengan posisi anak mungkin lagi sering tantrum segala macam, pengen tuh kayak fokusnya tuh ke dia doang. Kita megang handphone aja kadang nggak bisa, bener nggak sih? Kayak yang kadang handphone tuh kayak ditampek gitu loh. Jangan kayak gaya walaupun nggak ngomong jangan main handphone, tapi aku tahu kalau dia tuh pengennya kayak disingkirin gitu ya nggak sih kan? Kita refleks sebagai ibu. Nah mungkin dengan posisi kakakku yang seperti itu, dengan mungkin yang papahnya yang keras, dengan mamahnya yang lembut, sebenarnya kan kayak kombinasi yang sudah pas gitu loh menurut aku. Tapi ternyata tuh tetap nggak bisa. Jadi balik lagi kita memang harus yang belajar mengerti anak. Iya, kita harus dengerin dia juga. Bener, komunikasi dengan anak, mungkin yang hal-hal sepele ya, sopan santun segala macam itu kan memang penting banget tuh ditanamkan sama anak mulai dari kecil kan. Kayak yang kalau ada tamu nanti diam dulu ya di samping mama, nanti apalah segala macam. Mungkin nanti kalau udah gede dia yang tugasnya bikin minum mungkin gitu loh. Ya nggak sih, nggak minum besek dok. Kayak gitu bagian. Kalau umur gitu kan belum bisa. Paling kita jadi tidak dilibatkan ya. Minimal dia diem dulu di sebelah kita gitu loh. Mungkin diajarkan sedikit demi sedikit. Tapi mungkin kalau memang anak tuh hiperaktif, apalagi anak cowok kan. Anak cowok tuh kan pengennya tuh yang apa-apa tuh pokoknya ada aja yang dibikin itu. Dan dengan posisi kakakku kayak gitu, dia nggak marahin anaknya, dia juga nggak ngomong jangan, dia cuma diem. Karena memang menurutnya itu solusi, menurut kakakku tuh sendiri kayak solusi untuk anakku ya sudah, aku mendingan
give up, mending diemin aja karena kalau semakin perhatikan ya, digubris maksudnya. Iya, habis itu terus langsung selangnya dimatiin. Jadi dia nggak ngomong ke anaknya. Jadi si mama itu langsung yang matiin airnya, langsung yang beres-beresin, langsung ambilin anduk buat temen yang basahan itu tadi, kayak gitu. Nggak hujan nggak apa, kena selang dari luar. Seru sih, tapi waterboom dalam rumah. Jadi gitu. Mungkin menurut aku anak itu pengen dilibatkan, mungkin ada tamu, gitu ya. Mungkin sebenarnya ada banyak solusi kalau menurut manual book nih ya, bro. Kalau menurut manual book nih ya, kan kita tidak tahu realitinya. Cuma kalau menurut manual book kayak misalnya tadi colokan, itu emang sebaiknya nih, kalau menurut manual book sebaiknya hal-hal seperti itu dihindarkan dari anak. Jadi kayak colokan jangan dibawa. Ada kayak kalau di pendidikan ala-ala Montessori itu jangan sampai ada akses di dalam ruangan itu untuk mereka explore yang terlalu berbahaya, kayak ada misalnya ada meja yang pendek tapi ada vas kaca. Iya. Emang harus disingkirin sampai mainan itu maksimal dalam satu ruangan itu maksimal 12. Kayak emang semua yang kalau mau anak ini menjadi anak yang penurut dan tidak, menurut aku ya, dan tidak perlu bilang jangan itu, kayak semuanya tuh harus mendukung dari mulai orang tuanya, cara komunikasinya sampai ruangannya. Betul, karena memang siapa yang di rumah kita pun juga berpengaruh nggak sih? Itu dia. Kadang gini deh, kita kan di rumah kayak aku ada ibuku, jadi kayak ada utinya. Bagi utinya, si anak nih ngelakuin apa aja, kayak dia makan coklat segala macam, kan emang sebenarnya aku rem ya, nggak boleh tiap hari gitu. Tapi kalau namanya uti, apa tuh perasaan kayak udah nggak apa-apa, tenang aja, nggak sikat gigi dibilang nggak apa-apa. Cucu soalnya apalagi disayang banget cucu cewek gitu kan. Terus makanya kan harus kompak. Setiap kali aku bilang, Bu jangan gini dong, jangan gini, aku tuh udah memberi masukan. Tapi bagi orang tua zaman dulu ngomong beda. Bagi mereka tuh dengan membiarkan anaknya kayak gitu dipikirnya nggak masalah. Tapi mereka juga nggak bisa ngomong kalau kita omongin, Bu jangan bilang jangan ya ke anak karena takutnya nanti dia malah gini. Hah, Yora, dulu kamu nyatanya juga tuh disamain dengan kita dulu. Padahal kita juga ngerasain gimana rasanya ketika kita dibilangin jangan tuh rasanya pengen ngeyel, pengen nyobain gak sih? Kayak waktu sekolah juga dibilangin jangan. Jangan naik motor, besoknya aku tetap naik motor loh. Iya dong. Kayak gitu kan. Iya dong. Apalagi semakin gede kita semakin akan ibarat kata ngeyel gitu loh. Ada jiwa-jiwa rebel gitu. Iya. Pengen cobain yang baru. Kenapa gitu. sih nggak boleh? Kenapa sih ini? Gitu. Kadang-kadang orang tua zaman dulu juga bilang jangan tapi tidak bilang alasannya kenapa. Nah, kalau aku sih sebenarnya menghindari bilang jangan, tapi juga tidak semata-mata kita nggak bilang jangan, tapi semuanya juga mendukung gitu. Kayak jangan ini soalnya ini bisa ini gitu. Jadi ada alasan sebab akibat ya yang bisa diterima sama si anak gitu. Bener. Dengan bahasa yang sesuai sama usianya gitu. Mungkin ya kitanya sendiri mungkin yang kurang sabar ya Dis ya. Sampai kita ngomong jangan tuh karena kadang posisi capek habis kerja, terus si anaknya berulah si bapak juga capek kan pulang kerja, kita sama-sama capek. Terus si anak berulah apalah, dia naik ke atas kasur lah, buka lemari itu kan paling suka banget main kaca, nyanyi-nyanyi. Habis itu kacanya dibrok gitu. Gimana kita ngomong jangan gitu kan? Pasti ngomong jangan gitu dulu. Kadang kalau aku panggil namanya doang, Gaya gitu, kadang dia udah gitu loh. Dia sebenarnya udah kaget. Tapi kadang tuh dia masih ngeyel. Tapi kadang juga dia kalau udah kaget dia meluk gitu. Jadi kadang tinggal bagaimana bahasa tubuh kita dengan anak ketika anak tuh melakukan kesalahan. Jangan langsung yang dimarahin, langsung yang kamu tuh gini. Aku pernah tuh kejadian waktu di bandara. Ada nih si anak tuh emang kayaknya hiperaktif banget nih si anak nih. Jadi dia kayak umur SD gitu loh. Si anak ini tuh ngambilin bolpen, dia kan kita kayak ngisi data-data gitu loh kadang kalau lagi di bandara segala macam. Si anak ini tuh ngambilin semua bolpen, hilang semua bolpennya. Jadi kayak dicabut-cabutin gitu loh. Gila, nih anak emang gak cetotan. Cetot gitu ya sih. Puter gitu cubit dia mikir kan kesel ya. Terus si mamahnya ini marahin di depan umum. Tahu banget sih rasanya jadi anaknya, pasti kan udah malu, stres, pasti stres dong di usia segitu di depan anak, di depan orang banyak, dia kayak dikucilin, kayak diginiin sepanjang. Jadi kan akhirnya kita satu pesawat. Sialnya ternyata kita satu pesawat. Akhirnya aku melihat terus kan, si anak tuh di sepanjang jalan tuh nunduk gitu. Aku nggak ngerti sih, nunduk tuh kan ada beberapa kemungkinan kan, antara dia merasa menyesal atau mungkin dia merasa memang benar-benar malu atau gimana. Kita kan nggak pernah tahu namanya psikis. Jangan sampai apa yang kita perbuat ke anak itu akan berdampak ketika nanti dia besar gitu loh. Dan dia berbuat seperti itu ke orang lain misalnya. Bisa jadi kan waktu kecil banyak banget kan yang mungkin waktu kecil dilarang apa segala macam. Akhirnya begitu ada yang ngomong itu berpengaruh ketika nyari kerja. Ketika kita lagi wawancara karena
saking dari kecil dia sudah dimanja, nggak pernah dia omongin jangan, nggak pernah gini segala macam, akhirnya dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak bisa ditanyain apa tuh, nggak bisa diinin, nggak bisa segala macam. Nah, kadang memang pengaruh itu tuh banyak banget. Memang makanya itu kita harus bisa membaca anak, tapi nggak bisa pakem dong semuanya. Semua anak diperlakukan sama. Nah gitu. Pengen tuh kayak anak-anak lain kayak Bunda boleh nggak aku akan mengambil barang ini, pengen tuh anak pengen gitu. Dia nggak boleh gitu. nggak Bunda gitu. Tidak semua anak bisa gitu sih. Cuma memang sebenarnya ada solusi. Instead of bilang jangan, ada baiknya juga mengganti kata-kata jangan dengan hal yang lebih positif. Bener. Katanya gitu, ya kan? Bener. Udah ya, referensi sih ada ya, cuma kadang-kadang refleks mungkin, dan itu menurut aku lumrah. Sebagai ibu juga kita kan, soalnya kita juga belajar. Cuma idenya adalah misalnya kalau misalnya si anak ini lari-lari, lari-lari, terus kita bilang, "Adek jangan lari-lari," gitu. "Adek jangan lari-lari." Terus dia tetap lari biasanya, karena yang tertanam di kepalanya dia itu lari. Lari adalah seru gitu. Lari gitu. Jangan lari seru. juga ada larinya kan, gitu. Tapi ketika ibunya bilang stop, dia berhenti. Gitu. Adek berhenti gitu. Adek tapi kadang stop. kita mikir kata Itu stop tuh berhenti. 1000 tahun gak sih kadang. Yang keluar jangan gitu. Jangan lari. Jadi gitu. Tetap pada jangan dulu ya. Cuma itu nyata sih, terjadi sama anakku. Soal si instead of bilang jangan, lebih baik bilang stop. Itu terjadi dan sering banget. Anakku itu suka dia cuma kalau habis mandi nih, kan mandi nih disabunin segala macam, dia nyemplung dulu di bak mainan sendiri gitu, bla 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 bla. Ya sudah yuk gitu. Misalnya udah aku turunin dia dari bak, aku handukin dulu. Itu dia sukanya tuh biasanya masih mainan air kayak cepak. Hasrat ingin bilang jangan gitu. Itu kan pasti menggebu-gebu nih. Semakin dilarang semakin pengen. Aku coba bilang jangan, waktu itu masih tetap. Terus begitu aku bilang Rumi stop, dia berhenti. Dia fokus ke suara aku, Rumi stop gitu. Kita mau pakai baju dulu kan. Nanti kalau misalnya Rumi gitu nanti basah lagi kan, udah dikeringkan gitu. Mainannya diberesin dulu, udah di clean up satu-satu. Akhirnya dia berhenti. Dan itu terjadi sama Rumi. Kita bilang jangan, dia masih tetap. Begitu kita bilang stop, dia berhenti. Tapi, tidak tahu kenapa. Mungkin fokusnya ya. Mungkin fokus dari kata-kata yang berbeda itu bikin anak tuh kayak lebih fokus. Oh oke, stop adalah kata-kata untuk biar aku berhenti gitu loh. Mungkin kalau kita bilang jangan mulu, kalau si anakku pertama-tama aku bilang jangan, dia pertamanya nurut. Abis itu semakin kesini karena merasa mungkin mamanya juga nggak bisa marah. Karena aku memang tipe yang nggak bisa marah gitu loh. Jadi kadang tuh kalau udah bilang jangan, enggak ya dek ya, kadang tuh aku udah yang dikoreksi ya, revisi. Iya aku revisi gitu loh, kayak yang enggak dek, enggak jangan kok, tadi nggak ngomong jangan kok gitu loh. Terus saya nggak bersalah gitu loh ngomong jangan. Terus jadinya setelah kesini kadang tuh dia masih suka ngeyel gitu loh, melakukan hal-hal yang mungkin berbahaya bagi dia kayak gitu. Jadi memang bentuk komunikasi dengan anak sih yang paling penting di sini. Iya itu dia sih, apalagi anak itu kayaknya umur segitu memang bener sih kalau kita bilang explore. Anak sampai umur berapa juga pasti mereka explore, pengen hal yang baru, pengen nyoba yang ini, kenapa ini nggak boleh, kenapa ini nggak boleh. Dan kalau misalnya mereka toddler gitu kan belum bisa nanya ya, ibu kenapa ini nggak boleh, kenapa yang itu boleh, kenapa ini nggak boleh. Itu kan kita juga dia juga belum bisa nanya kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh. Makanya sebab akibat itu tadi harus selalu ditanamkan gitu. Kalau misalnya ada yang berbahaya itu nggak boleh karena ini bisa gini nih, ada alasannya kan. Ada alasannya. Ketika kita cuma bilang jangan, itu mereka pasti akan bertanya-tanya. Kenapa sih? Malah kenapa sih nggak boleh? Kenapa semakin seru kayaknya. Penasaran gitu. Kalau aku juga ada beberapa hal juga aku coba dulu. Kayak misalnya dia minta aku makan sesuatu yang pedas. Terus dia minta, ibu mau, Rumi ini pedas. Ibu mau, ya udah coba ya. Kalau pedas udah ya gitu. Terus aku cobain, aku kasih di bibirnya, terus dia coba, pedas ibu. Nah pedas kan gitu. Jadi nggak apa-apa emang kalau misalnya ada beberapa hal yang bisa dicobain ke anaknya daripada kita bilang jangan nanti gini. Iya gitu. Dia pasti masih mau nyoba. Dia masih mau coba gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa, ya udah nggak apa-apa kalau mau nyoba. Gitu. Jadi aku cobain. Sama karena memang mereka tuh lagi explore seluruh rumah sama melihat apa yang kita lakukan, bener nggak sih? Anak itu mencontoh apa yang kita lakukan. Kayak aku deh, kayak ini tadi mau berangkat gini, kan pasti pasang bulu mata lah, pakai blush on lah segala macem. Si Gaya itu setiap kali aku mau berangkat kerja kayak gitu atau mau ada acara keluar, dia tuh pasti ngeliatin. Dan selalu dia megangin alat-alat makeupku. Semakin aku ngomong jangan, pasti dia akan melakukan lagi dong. Pernah tuh aku ngomong jangan ya dek, jangan
jangan dipakai ya, jangan dibuka ya. Semakin digituin dia semakin dibuka. Jadi sekarang kayak aku tuh kayak memberikan dia mainan-mainan buat make-upan kayak gitu loh. Jadi kan buat nggak ngeributin kita juga. Masa iya barang kita ratusan ribu hilang semua di mainan anak, sedih nggak sih? Jangan sampai lipstik patah gara-gara anak ya, bisa jadi pelahara nih rumah tangga. Ya kan? Terus akhirnya dari situ dia sadar nih, kalau aku mau make up, dia kan pasti ada, kan di mana ada kita selalu ada anak terus kan ngintil di mana-mana terus gitu. Betul. Sebelum aku mulai, biasanya aku udah ngambilin dulu, ini punya Gaya, ini punya Mami. Nanti Gaya pakai yang ini ya. Iya, ini punya Gaya, itu punya Mami. Dan dia ngomong gitu mulu. Jadi setiap kali kita make upan, ini Gaya, itu Mami, ini Gaya, ulang-ulang mulu. Jadi kayak karena jadi akhirnya dia sadar tuh, oh iya ini barang yang ternyata memang punya dia yang boleh dimainkan, sedangkan yang ini milik orang tuanya gitu loh. Tapi kan nggak bisa semua barang kita gituin kan Beb. Jadi kayak yang ya kita harus mikir, putar otak terus. Kadang tuh kalau mau tidur aku mikir apa ya enaknya biar aku nggak ngomong jangan sama Gaya, apalagi ya kayak gitu loh. Dan suami tuh paling alah biarin aja, namanya juga anak kecil, nggak bisa gitu karena anak mau dia nanti bakalan jadi anak baik, mau jadi anak yang seperti apa, tetap semua berpusat ke mamahnya gitu loh. Mama tuh kayak yang jadi kiblatnya anak, yang jadi kayak panutannya anak, karena memang sehari-hari kita sama anak terus. Ya kan, mulai dari kita menyusui, mulai dari kita melahirkan segala macam kan, ibaratnya kita terikat kontaknya tuh banget sama anak gitu loh. Nggak mungkin kan? Beda sedangkan kalau cowok mikirnya, biarin aja sih, masih kecil ini, biarin aja lah dia mau ngapain. Tidak bisa. Ya kadang-kadang itu yang kitanya juga harus kompak sebenarnya, dan tidak di depan anak ya berdebatnya. Itu dia. Terus aku juga jadi memahami juga nih, beberapa kali terjadi kayak misalnya aku minum es jeruk karena dia kan dia benar kata kamu juga soal dia meniru apa yang kita lakukan. Kayak aku minum es jeruk, pasti dia pengen dong. Itu es dan jeruk gitu. Aku pengen Ibu. Akhirnya sebenarnya sih aku menghindari dia minum, tapi karena aku minum di depan dia jadi aku kasih. Ya udah nggak apa-apa, tapi tidak banyak-banyak. Akhirnya dia minum, gitu sudah 1 kali. Ibu mau, oh ya udah satu kali lagi sudah ya. 1 kali lagi, ibu mau lagi, kan tadi kata ibu 1 kali. Terus ibu mau lagi, ya udah 1 kali lagi, oke. Minum terus aku jauhin, aku nggak minum. Akhirnya aku juga harus menahan, aku juga nggak minum gitu. Akhirnya sudah. Abis itu ada teman saya memesan es jeruk di sebelah saya kan. Terus apa yang Rumi bilang waktu itu? Ibu, itu bukan punya Rumi, itu punya Om. Oh iya. Akhirnya dia ngerem sendiri. Ternyata efektif juga gitu. Maksud aku ya beberapa hal kitanya juga harus sedikit mengalah lah ya gitu. Gak boleh egois. Iya, kita juga harus sedikit mengalah. Gak apa-apa dia cobain lah. Iyalah. Gitu. Selama itu aman ya, dalam batasan aman. Dicicipin gak apa-apa lah dia gitu cobain kan. gitu. Kitanya juga harus nyontohin gitu. Kalau misalnya ada beberapa hal yang emang harus dilakukan dan anak itu belum bisa, kayak misalnya apa ya, kayak menyetrika Keselomat, di rumah Beb. itu kan dia belum bisa. Tapi kadang kan anak pengen, aku tuh nyetrika gitu. Terus ibu ngapain? Ini ibu lagi nyetrika, panas ini nak. Oh iya, Rumi mau. Kadang-kadang gitu kan, Rumi mau. Nanti Rumi boleh, tapi kalau udah gede gitu. Tapi terus dia mau, dia akhirnya mau, tapi dia masih penasaran, kayak masih di situ. Rumi agak di sana ya, nanti kena panas. Kalau kena panas nanti sakit tangannya, bisa berdarah gitu. Jadi emang harus kayak hati-hati banget bilangnya gitu. Akhirnya dia tidak mendekat sih, pada akhirnya dia tidak mendekat. Cuma yang aku takut rancu kadang-kadang itu kita bilang Rumi boleh tapi kalau nanti sudah besar. Sementara di hal lain kita bilang dia sudah besar. Iya gitu. benar. Besar itu sebenarnya apa sih gitu loh. Aku takutnya dia bingung itu dengan sih. posisi dia punya adik, nanti dia dibilangin kamu udah besar kok, padahal dia sebenarnya belum besar. Dia masih anak-anak juga gitu. Mungkin yang bisa jadi rancu itu jadinya besar itu sebenarnya apa sih gitu. Kata ibu aku udah besar, kata ibu aku nanti sebentar lagi nggak pakai pampers gitu. Tapi kok ini untuk acuan orang besar besarnya. aku belum bisa. Jadi mungkin harusnya mungkin diganti kata-kata lain selain besar apa? Dewasa. Mungkin dewasa. Rumi ini bisa, Rumi boleh nanti pakai setrika tapi kalau udah dewasa mungkin itu. Jadi Rumi jangan ikutan nyetrika. Itu kayaknya lebih hardcore gitu ya buat anak-anak gitu. Apalagi dengan kita yang suka panik, kita ngomongnya kan pasti semi teriak, intonasi itu loh. Bener gak sih intonasi yang tepat tuh kadang juga nyampe ke anaknya yang kayak aduh mama marah kayak gitu. Kelihatan kan dia hal yang bikin panik sih emang pasti keluar sih, jangan gitu ya. Pengennya kita dulu gak keluar gak sih? Jadi waktu ini gak keluar. Jadi waktu hamil pengennya tuh yang
aku akan bersabar dengan anakku nantinya, tidak akan marah, tidak akan. Sekarang itu memang sih aku nggak pernah yang marahin yang kamu tuh ya sampai yang cubit atau sentil segala macam gitu, enggak. Mungkin kalau orang zaman dulu masih menggunakan hal-hal kayak gitu. Kita ngerasain juga nggak sih waktu kita kecil? Cubitannya aku ingat. Iya, aku dulu juga paling parah sih dulu waktu kecil, gara-gara aku kejar-kejaran terus sama masku kan, kita diikat gitu di pohon, seru banget sih. Sebenarnya mungkin kalau sekarang udah masukin sosmed nih, udah masukin, dilaporin ke KPAI mungkin ya waktu itu ya. Terus kita diikat di pohon pakai ikat pinggang. Terus abis itu masku bisa melepaskan diri dan aku tidak. Dia kesel banget dan dia nggak bantuin, tidak menolong. Dasar dari kecil udah. Jadi kadang tuh hal-hal kayak gitu mungkin bisa bikin trauma anak kalau berlebihan kan, bener kan? Kayak yang orang tua yang terlalu kasar, terlalu ibaratnya anak itu tuh harus dikasarin supaya nanti dia gede jadi orang yang tanggung jawab, jadi nurut sama orang iya, tua. jadi orang yang benar, dipikirnya gitu. Padahal nggak sepenuhnya seperti itu gitu loh. Kadang hal kayak gitu bikin trauma. Mungkin kalau sekarang kita bikin jadi kayak bahan candaan ya. Tapi bagi sebagian orang yang ngerasa memang masa kecilnya harus sedikit tidak konsen. Ada sedikit yang lewat ya, iklan. Gimana tadi? Mungkin kalau bagi sebagian orang masa kecil itu bikin kayak yang depresi ketika gede. Akhirnya memang mereka jadi tidak pede. Terus gara-gara dimarahin terus mikirnya waktu kecil aku diginiin, anakku berarti besok juga harus aku kasarin juga dong. Ini nggak fair rasanya kalau omongnya aku melakukan hal yang terlalu lembut bisa dengan anak. Ya? Iya, kayak gitu loh. Jadi kalau menurut aku normal juga sih kita sebagai orang tua kalau misalnya masih suka bilang jangan, ya kan? Ya itu excuse sih sebenarnya, baiknya enggak, cuma gimana lagi dong gitu kan? Iya benar. Kayak hal-hal yang kayak misalnya kita lagi nuangin minum buat ada orang di luar terus tangannya masuk ke bok, jangan dong. Gimana lagi? Ini kan buat tamu, itu kan nggak bisa. Kadang aku sampai nggak bisa ngomong, aku cuma gini doang. Gitu nggak sih, inhale exhale doang nggak sih? Karena udah dipinggirin, ya udah lo di sini dulu. Iya. Tapi kita nggak ngomong, bener nggak? Iya kadang-kadang gitu. Tapi itu salah katanya. Tapi itu nggak boleh. Itu sih lebih sebenarnya kalau aku ya di keadaan yang seperti itu lebih milih untuk diam dan itu tuh sebenarnya udah marah banget. Ngerti nggak sih? Iya benar. Kayak udah capek. Tapi anak nggak ngerti, Dia ngerti. Gitu. Apalagi yang namanya anaknya kadang-kadang tantrum. Kadang-kadang maunya apa kita nggak mau gitu. Itu jangan katanya nih jangan sampai bilang jangan nangis. Iya benar. Padahal dia nangis terus jadinya. Jangan nangis. Nah itu apa yang sebaiknya dikatakan? Jangan nangis. Tidak keluar air mata. Tidak dialihkan. Kalau misalnya dialihkan juga katanya tidak baik, maksudnya tidak efektif. Kalau dialihkan, mau ditawarin yang ini, itu juga katanya sebenarnya tidak efektif nih kalau anak tantrum. Iya, benar. Apalagi apalagi kalau misalnya tantrumnya tuh yang pakai gitu. Soalnya sendiri kan tantrum itu. Sendiri beda. Ada yang anak nangis. Nah, parah. Ada yang kayak gitu, ada yang enggak juga loh anak temanku tuh enggak. Jadi aku tanya ke temanku, usianya sama kayak anakku juga. Tantrum enggak. Jadi anak itu diem banget. Tapi enggak ngerti ya diem itu mengarah kemana, kita enggak ngerti ya. Maksudnya atau mungkin dia komunikasinya gimana dengan anaknya kita enggak tahu. Kadang tuh kan anak ketika dia nangis sampai yang guling-guling segala macam cuma gara-gara komunikasi kita yang kurang dengan anak, atau mungkin dia cuma butuh dipeluk aja, didiemin doang. Sebenarnya udah kelar gitu loh masalahnya. Tapi kan kadang kita orang tua ribet ya. Harus mikirin ini, mikir ini segala macam gitu loh. Sabar kita juga ada batasnya gitu kan. Iya. Gitu. Cuma susah sih. Kalau aku sih biasanya ketika terjadi tantrum nangis geger gitu ya. Di rumah yang aku bilang adalah Rumi berhenti atau Rumi stop dulu gitu. Sampai dia akhirnya kadang-kadang mereda, kadang-kadang masih nangis juga. Tapi kalau misalnya begitu berhasil reda, aku biasanya bilang gini, Rumi boleh nangis. Rumi boleh nangis, Rumi boleh sebel, Rumi boleh sedih. Tapi sudah cukup. Nanti lagi. Diganti ini masih. Nanti nangisnya lagi. Sekarang minum dulu gitu. Karena kadang-kadang kan aku takut muntah ya, udah gitu udah anak makannya susah. Nangis sampai muntah kan pusing ya kan. Sering seperti itu. Sekarang minum dulu. Mau apa? Mau susu atau mau air putih gitu. Nanti dia biasa milih gitu. Cuma emang ya ngeremnya itu butuh kesabaran juga sih. Tidak yang segampang itu juga ya, maksudnya kayak Rumi berhenti 2 kali 3 kali enggak gitu. Cuma kayak lama dulu nangis dulu. Sudah belum nangisnya? Wah, apa itu Ibu? Rumi mau apa sih? Sudah belum nangisnya? Rumi boleh nangis tapi sudah dulu gitu.
Kadang-kadang gitu. Itu sih biasanya yang aku lakukan kalau lagi anak lagi tantrum. Cuma belum tentu bisa dipakai ke setiap anak juga. Iya, gitu. Kalau kayak model kayak anakku tuh kadang masih ada ngeyelnya gitu loh. Dia tuh kadang mintanya kan pengen diperhatiin. Sedangkan kita kan lagi rempong mau masak gitu ya. Atau lagi ngedit video endorsean gitu nah, ya. Gitu. Tahu kan? Yang paling sering kalau si Rumi suka minta di pangku ya. Iya, aku tuh kalau yang paling ribet itu kalau misalnya kita harus megang handphone, harus ada kerjaan yang harus segera diselesaikan. Sementara dia juga kayak, kenapa sih aku pegang handphone nggak boleh, ibu megang handphone? Iya, kan? Iya sama. Gitu. Tapi kalau si Gaya tuh suka aku bilangin kan, jadi bentar ya 5 detik mami mau review dulu. Mami review gitu. Gaya di mana? Gaya mana gitu dia. Gaya di mana maksudnya? Dia mau lihat. Dia mana? Dia mau dilibatkan. Dia tuh jadi pengen keluar di kamera. Jadi kadang tuh dia aku rekam dulu untuk mamanya dia ntar mau lihat mana Gaya mau. Jadi ntar aku tinggal puterin videonya dia gitu loh. Apa sih cah bayi, rapopo. Cah bayi. Tapi ntar kalau gede kan dia semakin paham kan. Terus kalau kadang tuh sekarang kalau mau ada makanan datang gitu kan ya, tinggal aku mau review gitu, dia udah bilang dulu, mami review 5 detik gitu, dia bilang 5 detik dong. Lucu banget. Tapi terus kadang merasa bersalah kan, karena kalau mami aku pangku kayak Rumi gitu kan, Rumi masih bisa ngikutin ya. Gaya tuh enggak, dia tuh kayak yang harus kameranya hadap ke dia doang, mintanya tuh gitu loh, fokus ke dia, jadi nggak boleh ada maminya. Terus minta apa namanya yang ada stiker kayak gitu, pakai filter, ya kali pakai filter terus, dia minta yang ada bunganya gitu loh. Ya aku ngopo toh gitu. Tapi ya memang ya itu fase-fase anak ya, karena ya dengan kondisi kita seperti sekarang ini, mau nggak mau kita mau harus pegang handphone. Kita bilang dari awal aku juga bilang sewaktu aku hamil aku pengennya anak tuh nggak megang handphone. Jangan sampai dia kayak edik banget dengan lihat YouTube, dengan apa namanya ngelihat TikTok segala macam. Pada akhirnya susah. Karena apa? Yang dilihat adalah orang tuanya. Kita kan kerja juga di sosial media ya Dis ya. Jadi kayak yang anak tuh setiap hari ngeliat kita megang HP. Kecuali beda cerita mungkin kalau kita ibu-ibu yang tidak terlalu berkutat dengan handphone. Betul. Gitu loh. Nah, kayak kita nggak butuh-butuh banget lah handphone gitu ya. Tapi terus kita tidak. Nggak bisa. Hidup dari sosial media juga ya kan. Terus juga kan. Terus akhirnya si Gaya ngeliat kakak-kakaknya ponakannya itu pada pakai handphone gitu. Nah, dia ngintip-ngintip nih awalnya apa gitu kan, pada buka YouTube, buka Korea lah segala macam, lihat apa segala macam. Kalau si Gaya itu kan memang pengalihannya sebelum dia meminta handphone ke aku, emang aku tuh kan udah sering downloadin dia film-film segala macam, aku putar di TV. Jadi apapun kalau dia minta handphone, intinya itu sama kok kayak yang di TV, lihat TV aja yuk kak. Jadi si kakak ini juga aku ajakin, walaupun dia masih pegang handphone, si Gaya fokusnya ke TV gitu loh. Jadi aku bukan yang bilang jangan lihat YouTube, bukan masalah lihat YouTube-nya itu, tapi cuma ketika pengaplikasiannya di handphone itu beda gitu loh. Ketika dia megang handphone takutnya nanti kan dia buka situs-situs yang seperti itu. Ketika besar nanti kan kita nggak pernah tahu tuh kalau udah agak gedean dikit pintar. Ada yang sampai kalau dilepas handphonenya tuh nangis yang sampai kayak gitu. Iya parah, itu sering banget aku lihat. Level parah banget. Aku lihat di mall tuh sering banget lihat kayak gitu. Jadi kayak anak makan harus lihat handphone. Dulu tuh sebenarnya aku bukan tipe pengennya tuh nggak kayak gitu, pengennya aku alihin hal-hal kayak gitu dengan dia baca buku. Dan ternyata dia bosen baca buku terus atau sambil apa. Dia nggak bisa. Dia nggak boleh sambil apa-apa sih sebenarnya kalau versinya Dokter Meta Haninita ya kan. Nah itu adalah acuanku sampai aku beli bukunya segala macam. Tapi ternyata apa, dibuang nggak bukunya? Masih ada sih, tapi ya nggak sampai habis. Jadi, tapi susah banget sih, emang susah. Iya, jadi memang harus banyak belajar. Kitanya sendiri juga harus jadi gini loh, punya anak itu juga harus mempunyai lingkungan yang tepat. Iya benar. Mungkin awalnya dulu aku sering banget kayak hihi dengan teman-temanku yang apa-apa ya kita tinggal main aja. Sekarang kan kita mau main ribet nggak sih Dis? Harus nyiapin pampers, nyiapin susu, nyiapin apa segala macam. Dan itu tuh kan berpengaruh juga dengan kitanya. Iya benar. Kita nyiapin sekeliling anak kita gitu loh. Dengan sekarang kita sudah besar, kita lebih banyak sharing dengan ibu-ibu yang lain. Anakmu gimana? Oh ternyata ngomong jangan pun tetap ada di sela-sela mereka. Walaupun memang ada yang menggantikan kata itu dengan kata yang lain gitu loh. Nah kita juga belajar dengan sama-sama ibu. Kadang kan kalau kita cuma baca buku doang, nggak bisa nih diterapin secara langsung ke anaknya tuh nggak bisa. Jadi memang kita harus melihat yang real. Kalau kita ngomongin ke orang zaman dulu itu nggak mungkin. Pasti ngomong tetap jangan semuanya kan. Pasti ngomongnya jangan nak. Jadinya
ya mungkin anak memang benar jadi kayak nggak pede, jadi apa-apa jadi ngeyel, jadi merasa apa-apa nggak boleh, iya, merasa dia yang salah gitu. Jadi memang harus mempersiapkan benar-benar lingkungan kita, lingkungan anak kita juga gitu loh. Kalau kita mau punya anak seperti apa, jangan ngomong jangan, ya itu gimana caranya susah ternyata. Tapi ternyata nih, barusan aku ngintip di sini nih, ternyata boleh sebenarnya kita sebagai orang tua pakai kata jangan. Iya. Tapi ada tapinya. Yang pertama adalah sesuaikan sama usianya. Jadi tidak semua usia itu bisa pakai jangan, atau mungkin ada hal tertentu juga yang bisa pakai jangan, tapi sebaiknya enggak gitu. Kayak tadi, atau mungkin misalnya kesetrum lah apa segala macam. Usia yang udah mulai paham 3 tahun sih mungkin menurutku 3 tahun ke atas udah bisa diajak komunikasi 2 arah ya. Iya, kalau yang masih 1 tahun 2 tahun tuh kayak masih, mereka belum paham apapun. Mereka tuh kayak masih pengen explore, megang es batu aja mereka seneng gitu loh. Anak usia 3 tahun udah bosan dong megang es batu. Ibaratnya kayak gitu loh. Ibaratnya apa yang mereka tuh kan belajar dari kecil kan. Ketika kita sudah ada fase ngomong jangan, itu mungkin karena mereka sudah belajar banyak. Kalau yang masih kayak ngerintis-ngerintis kayak anak kita merintis karir umur 1 tahun 2 tahun itu kayaknya fasenya kita untuk memberitahu berulang-ulang, sehingga usia setelahnya dia udah tahu mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah terus. Gitu ya kan. Makanya jadi ibu itu kalau bisa ya kayak radio kan. Jadi harus apa-apa diulang mulu. Terus bener. Aku tuh kadang juga capek. Kadang ada sisi ketika aku capek, apa sih yang kita lakukan selain me time? Kadang tuh kayak cuma gitu doang tuh udah menenangkan diri sejenak ya, menjauh dari anak mungkin. Iya, menjauh dari anak, benar. Kadang tuh kalau lihat anak nangis kayak tantrum gitu kan pengen ditinggal nggak sih, pengen pergi langsung ngemol lah mumet daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Lebih baik kita menenangkan diri dengan cara masing-masing. Iya benar. Terus ada juga nih yang boleh bilang jangan itu ngelihat lingkungan sosial dan budaya. Bilang jangan, aku sih lebih baik bilang jangan ke anak orang. Jangan ke anak kita ya. Dasar curang Anda. Melihat lingkungan sosial kayak anakku kadang-kadang main sama temennya, dinakalin sama temennya. Jangan ya, kadang-kadang kan gitu juga. Ya nggak sih, anak orang bukan anak gue. Enak itu ya. Anak itu ya. Iya, tapi mungkin kesel juga faktor gitu kadang-kadang. didikan orang tua dengan, tapi ada ya anak itu walaupun kita tidak mengajari dia untuk mendorong, mencubit, tapi dia refleks nggak sih? Mungkin dia latihannya dari orang lain. Dia lihatnya dari orang lain sih. Iya kan? Dia ngelihat dari sekelilingnya, dari orang lain, atau mungkin dia explore. Kalau kata si Mbak Biba dulu psikolog, aku pernah nanya juga soal anak kok kenapa sih ada anak yang kasar. Satu mungkin karena lihat orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya enggak, mungkin dia lihat lingkungannya. Kalau enggak, dia explore. Dia sebenarnya cuma pengen tahu aja kalau aku dorong ini orang gimana ya gitu. Jadi itu 3 kemungkinan itu, antara referensinya dia atau explore. Bener sih. Kayak gaya mamanya dia takut dengan melihat sesuatu. Kan kita kalau takut, kita gak mungkin gini dong. Dia tuh sekarang suka nutup mata gitu loh. Takut dengan semua hal gitu loh. Jadi kadang tuh dia kalau mamanya TV tuh mau mati, dia tuh udah paham kan iklan yang di YouTube apa segala macam mau mati, itu dia udah nggak mau lihat. Jadi dia tuh kayak refleks nutup sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya kita nggak ngajarin juga. Makanya kan dari situ sebenarnya kita lihat, oh berarti ini anak tuh berkembang secara sendiri ya. Maksudnya dia niruin omongan kita, niruin. Bener. Itu kerasa banget sih. Niruin kita review nggak sih? Si Rumi ngikutin nggak sih? Iya dong. Ini enak. Jadi kadang dia tuh ngikutin gitu loh. Ini enak. Ini the best. Karena aku suka ngomong the best kan. Iya benar. Jadi benar-benar monkey see monkey do ya. Iya, monkey see monkey do. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan bilang jangan juga mungkin itu dia juga bisa jadi kayak gitu. Anakku juga udah mulai bilang ojo bapak. Jawa itu. Jawa. Ojo bapak gitu. Anakku ngikutin ibuku kan. Udah panggil gaya opo. Kesel. Kenapa sih? Jawa. Kenapa sih harus opo? Iya, tapi anak kecil kan ketika minyil-minyil dipanggil opo ya kan. Kadang itu juga sih yang jadi excuse-nya kita gitu. Sebenarnya itu tidak baik, tapi kita bolehin karena itu lucu. Itu salah sih sebenarnya ya. Nah, tapi bener loh ya, ada yang seperti itu. Kita ngomong jangan, tapi si bapak ini malah mendukung apa yang dilakukan. Itu ada yang kayak gitu. Jadi kayak si bapak ya kayak si anak itu melakukan hal apa? Si bapak bagus malah di videoin. Besok-besok terus diliatin lagi videonya. Ini loh kemarin kamu gini loh, lucu banget gitu. Padahal sebenarnya itu nggak lucu. Padahal itu bagi tidak kita baik. Ibu-ibu itu nggak baik. Itu nggak baik. Itu tapi tidak ya boleh sebenarnya. Makanya balik lagi, semuanya tuh pasti kan berawal dari kekompakan antara pasangan itu tadi. Betul. Kalau pasangan yang nggak bisa diajak ngomong, ada loh tipe pasangan yang kalau dikritik dikit itu tuh nggak mau denger. Ya nggak sih, sedih sih kadang kalau aku dengar cerita teman-temanku yang kayak gitu. Untungnya suamiku penurut. Happy-nya tersentuh
seleksi. sedikit berdebat sih soal sesuatu ya. Kadang-kadang aku masih juga suka galak gitu. Iya. Suamiku yang kayak lembek banget gitu. Meskipun di situ kadang-kadang kita jadi seimbang, tapi kadang-kadang jadi beradu juga gitu. Iya. Cuma ya alhamdulillahnya bisa mengatasi soal kekompakan mendidik. Iya. Semoga sampai gedean juga kayak gitu ya. Karena makin gede kan anak makin susah nih. Iya. Makin gede anaknya, makin ngerti anaknya, PR kita menjadi orang tua tuh kayak semakin berat. Karena yang udah mulai bisa nanya. Iya, apalagi Parno anak cewek ya. Iya, Anak cewek di udah era mulai bisa sekarang nanya, ini. Ibu itu kenapa sih misalnya kayak dulu aku waktu kecil ya aku pernah nanya. Waktu itu naik mobil di Jakarta di jalan tol kan bulannya ikut. Terus aku nanya, "Mama, kenapa itu bulannya ikut kita pulang?" Padahal emang dia di atas Padahal emang terus. dia di atas gitu. Cuma kan orang tua salah menjawab sedikit itu bisa jadi salah. Iya, gitu. benar. Emang harus Itu dia. pinter-pinternya kita ngomong kan. Nah, itu dia. Pinter-pinternya kita ngomong dan pinter-pinternya kita mengatur kapan kita harus bilang jangan, kapan harus enggak. Iya. Kapan kita harus ngerem banget buat bilang jangan gitu Benar. kan. Sebenarnya jadi intinya adalah bilang jangan itu enggak apa-apa. Iya. Tapi di kondisi-kondisi tertentu. Dan juga dengan intonasi yang tepat kepada anak. Betul. Jangan sampai hal itu malah membuat anak jadi depresi, membuat anak menjadi takut untuk melakukan apa. Jadi bikin anak tuh supaya dia juga sadar kalau itu sebuah kesalahan. Nah, itu loh yang PR kita sebagai orang tua kan kayak gitu juga kan, Dis. Iya betul. Dan menurut aku tidak ada ibu yang gagal sih. Iya. Menurut aku tidak ada ibu yang gagal mendidik, cuma pasti punya cara mendidik sendiri-sendiri. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sudah terlanjur sering bilang jangan, siapa tahu masih bisa dievaluasi anaknya gitu. Betul. Juga tidak terlalu tertekan. Yang penting intinya adalah kita menyayangi anak kita dengan cara masing-masing dan sebaik-baiknya. Betul, dan juga berkomunikasi yang baik dengan anak. Itu Betul penting sekali. banget. Jadi anak tuh memang benar ya, kalau kita dulu waktu di dalam kandungan anak kita elus-elus, kita ajak ngomong, itu ternyata melatih kita supaya ketika anak itu sudah benar-benar keluar, itu realnya tuh kayak gitu gitu loh. Dan jadi kayak naik grade nggak sih? Jadi yang dulu aku ngomongnya masih yang Masih di perut. halus ya, masih iya deh besok jadi ini ya deh, tuh lihat tuh ada tante tuh. Jadi kan tuh aku suka ngomong kayak gitu kan. Tapi tuh ternyata real ketika dia keluar, aku juga ngomongnya sama gitu loh. Bener. Jadi kita udah ajak siap-siap berkomunikasi. banget ya. Berkomunikasi dengan anak. Itu dia. Terima kasih Widya Rosena. Sama-sama, Adis. Terima kasih juga. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan di Momstock ya. Siap. Dah. Dah.